Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Haleluya, kita bersyukur. Saudara, hari ini kita boleh ada lagi di tempat ini. Tidak terasa saudara, kita sudah ada di bulan terakhir di tahun 2022. Saya percaya semua Tuhan yang lakukan dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita boleh bekerja, kita boleh beraktivitas, kita boleh menerima semua berkat-berkat yang terbaik. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, untuk itu mau beribadah bersama-sama pagi hari ini saudara, bahkan sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan boleh membawa setiap kami. Kami boleh ada Tuhan di bulan terakhir di tahun 2022. Kami percaya semua karena Tuhan, semua karena kebaikan hati-Mu yang terus membawa setiap kami, khususnya kami di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh punya Tuhan yang baik, Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati jalannya ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya biar hanya Engkau saja yang disenangkan. Ketika kami datang memuji Tuhan, ketika kami datang bersorak kepada Tuhan, maka Engkau Allah yang bersemayam di atas setiap puji-pujian kami. Engkau disenangkan Tuhan, Engkau disukakan lewat pujian kami. Kami mengundang Engkau Roh Kudus, hadirlah di tempat ini. Ini ibadah-Mu Tuhan, ini acara-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tutup bungkus kami semua kuasa darah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Bahkan sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kuduskan, layakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang bersuka cita bersyukur bersama-sama dengan saya katakan amin. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Mari bersama-sama katakan Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yang ditolong Tuhan boleh tepuk tangan yang terbaik, boleh tepuk tangan saudara. Haleluya, sama-sama. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah
mujizat-mu nyata bagi setiap kami, Tuhan. Kami sungguh merasakan kuasa pertolongan-mu yang sempurna, yang terus membawa kami ada di penghujung tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak pertolongan-mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Di saat kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Di saat jalan itu tertutup, Tuhan menolong membuka setiap jalan-jalan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari dalam hadirat Tuhan saudara boleh berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar. Sungguh kuasa-Mu, Tuhanku terlebih. Imani saudara, kita punya Tuhan yang besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan kuasa-Mu, haleluya. Kuasa-Mu, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidup. Kami punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang akan terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ingin bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Saudara boleh tengok kiri kanan dulu, kasih salam saudara. Katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sama-sama katakan kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut.
kembali saudara. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini sebelum kita diberkati firman Tuhan, ada kesaksian dari Oma Keti. Persilakan Oma Keti. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Saya ingin bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, saya punya komunitas doa bangsa-bangsa dari Eropa dan Amerika. Dan kapan hari itu saya sedang berdoa, dan ada seorang anak Tuhan berkeluh kesah. Dia bilang, gila, kalau datang sakitku gila-gila. Dia bilang begitu. Saya bilang, jangan bilang gila. Tetapi firman Tuhan katakan, ucap syukurlah dalam segala hal, apapun keadaannya. Saya katakan bahwa saya juga pernah mengalami, saya sakit ini, sakit sekali di tulang saya. Tapi saya tidak pernah bilang gila, saya tidak pernah mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan siapa-siapa. Tapi di situ diuji kesabaran saya dan penguasaan diri. Saya cuma bergantung penuh kepada Tuhan. Padahal sudah diterapi di Manado, tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi berjalannya waktu, saya tidak tahu kapan Tuhan sembuhkan. Nah, waktu dia bilang, pokoknya orang Manado bilang dia subah veto. Saya sendiri pun tidak enak mendengar. Padahal dia itu seorang wartawan internasional. Dia sakit, dia punya tulang-tulang ini seberapa tahun sampai sudah dioperasi. Dia bilang sama saya, dia kerja di Belanda sudah berapa tahun. Di meja dia itu ada 4 meja, pokoknya pakai komputer, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, bahasa berapa. Jadi bilang mungkin pengaruh itu dia laptop sudah, komputer sudah berapa tahun. Dan pada waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan katakan bahwa dia melecehkan firman Tuhan. Saya sampai, aduh Tuhan, kenapa seperti ini, baru kali ini saya dengar. Melecehkan firman Tuhan berarti melecehkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada saya di dalam Amsal 3, ayat 7 dan 8. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan, supaya tubuhmu disembuhkan dan tulang-tulangmu disegarkan. Dan saya itu berpikir, saya garis bawahi, melecehkan. Pagi-pagi itu saya sedang duduk minum kopi di situ. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya, aku menjadikan engkau anjing pelacakku. Sudah 2 kali Tuhan bilang begini. Waktu saya di Manado, saya juga puji Tuhan pendoa di sana sama dokter Leni Matoke di gereja Betani. Saya sedang naik tangga itu 7 tingkat ke atas. Dan Tuhan kembali berkata, aku akan menjadikan engkau anjing pelacak. Tapi karena hosa saya naik terus ke tangga, saya seperti tidak tanggapi, tapi penuh tanda tanya di hatiku. Dan waktu kemarin itu saya lagi pagi-pagi minum kopi situ, Tuhan bilang, aku akan jadi anjing pelacakku, kata Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, engkau ambil saya sebagai anjing yang liar di tempat sampah. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan mungkin juga Tuhan tangkap saya dengan tangan Tuhan yang hati-hati, jangan saya gigit. Dan Tuhan bawa kepada saya. Tuhan didik saya, Tuhan tempah saya. Tapi Tuhan, saya tidak bisa beradaptasi. Karena saya lihat juga banyak anjing-anjing liar yang ingin menggigit saya. Saya mau lari. Dan Tuhan didik saya, Tuhan berdiam. Tapi saya bilang, Tuhan, walaupun engkau berdiam, engkau mengasihi saya. Dan saya juga mengasihi engkau, saya tidak mau kehilangan engkau. Tuhan datang dan Tuhan merangkul. Saya merasakan hadirat Tuhan itu di situ dan saya menangis kuat-kuat. Padahal saya bukan dalam posisi doa. Saya lagi minum kopi. Unun datang begini sama saya, Oma lagi berdoa. Saya bilang tidak, saya dengan Tuhan tadi lagi berbicara. Dan kemarin dulu, Unun sementara di meja, rapi-rapi meja, saya di dalam situ. Unun lagi menyanyi dengan suara yang lepas. Saya sangat menikmati pujiannya. Saya bilang, enak juga didengar ya. Kon Tuhan bilang begini, kita lebih enak kalau kita mendengar. Orang itu melakukan firman seperti nyanyian pujian bagi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih.
saya lebih lagi menangis sama Tuhan. Pokoknya mandi air mata, tapi ada sukacita. Dan memang apa yang Tuhan bilang itu benar. Saya mengucap syukur juga, terima kasih bagi Pak Andi yang telah menerima saya sebagai pelayan di gereja Betania. Berapa tahun saya di sana, di komunitas doa. Satu kali Benihin baru kali mau datang ke Indonesia, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong Benihin, urapi dia Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, sembuhkan yang sakit. Saya nangis. Tiba-tiba Tuhan bilang, engkau akan pergi. Saya bilang, pergi? Pikiranku tidak ada uang. Tapi dalam Roh mengatakan, pergi, saya akan pergi. Saya ingat Tuhan bicara itu hari Jumat, dan hari Minggu saya pergi gereja. Ini ada Pak Andi, saya bersaksi. Pak Andi habis khotbah, tiba-tiba Pak Andi datang sama saya. Pak Andi bilang, tante mau pergi. Dalam hati mau pergi makan ya. Biasanya kan Pak Andi pergi makan. Pak Andi bilang, tante Ken, pergi Surabaya. Oh, saya bilang, saya rangkul Pak Andi. Pak Andi diberkati Pak Andi. Terima kasih Pak Andi diberkati, karena Tuhan bilang saya harus pergi. Terus Pak Andi bilang, iya, tiket Titin urus, hotel sudah diurus. Saya dapat uang saku, saya bisa bayar donasi, Pak Andi bayar semua. Sampai di sana saya ikut ya, ada seminar. Ada seorang bapak-bapak duduk di samping saya. Dia tanya, ibu dari mana? Saya bilang, oh saya dari Palu. Palu itu di mana? Di Sulawesi Tengah. Oh ya, ibu tinggal di mana? Oh saya di Hotel Narita. Ibu datang kapan? Kemarin dengan apa? Pelayan. Jadi ibu kapan mau pulang? Ya habis ini pulang. Dia tengok-tengok saya, dia bilang begini, mungkin ini orang ini ragu sama saya ya. Datang naik pesawat, tinggal di hotel, pulang lagi, ada kau bayar donasi. Sampai dalam hati, jangankan kau heran, saya pun heran. Tapi itulah saudaraku, kalau kembali kita garis bawahi, kalau kita menganggap doa itu penting, maka kita mau berdoa dan berdoa. Tapi kalau kita tidak menganggap itu doa itu penting, kita tidak akan doa. Ruginya siapa, saudara? Kerajaan surga Tuhan tidak rugi, tapi sudah waktunya semua kita punya pergumulan, ya. Jawaban itu, pertolongan itu hanya daripada Tuhan. Tuhan memberkati, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian Om Keti. Memberkati, biar kita semakin terus hari-hari terakhir ini, saudara, kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau diberkati Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Mari dari awal katakan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berhak. Mari berdiri bersama-sama, saudara. Kita berdiri, katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan, lalu dalam
sungguh indah, sungguh indah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Kami lebih dari 3 orang dan kami percaya Tuhan ada di tempat ini. Dan kalau Tuhan hadir di tempat ini, maka sesuatu yang besar Tuhan pasti berikan buat kami. Engkau Allah yang menerima setiap pujian kami, penyembahan kami. Kami mau belajar melakukan itu dari hati kami yang paling dalam. Sebab kami tahu kami diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan. Tidak ada perkara yang lain selain untuk memuliakan Tuhan lewat penyembahan kami. Bapa, kami mau share firman-Mu, urapi hamba, urapi kami semua, supaya kami bisa menangkap firman dengan baik. Mungkin ini firman yang sederhana, tetapi biar yang sederhana ini akan mengubah cara pandang kami. Untuk kami mengetahui bahwa kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang sampai hari ini masih sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mengalir bersama dengan kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi. Senang boleh bersama saudara, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, puji Tuhan. Mari kita langsung belajar firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal yang pertama. Maleakhi pasal yang pertama ayatnya yang ke-5. Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-5. Dikatakan begini. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Baca sama-sama 2-3. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudara tahu bahwa pada zaman itu orang-orang percaya bahwa ada kekuatan di gunung ini, ada kekuatan di gunung ini, ya ada penguasa di tempat ini, ada penguasa di tempat ini, sehingga mereka percaya kalau di dewa ini punya kuasa, maka di tempat ini dia pun ada penguasa yang lain. Jadi setiap dewa-dewa, setiap penguasa-penguasa cuma berkuasa di tempat di mana mereka berada. Ya. Oh, dewa ini berkuasa di gunung ini, tapi kalau sudah pindah di daerah yang lain, ada penguasa yang lain. Jadi penguasa ini, dewa ini atau apapun yang mereka dewakan tidak punya kuasa untuk ada di tempat lain. Nah, saudara tahu ternyata orang Israel pun percaya dengan ajaran yang turun-temurun seperti itu, sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan yang mereka sembah, Jehovah, hanya berkuasa di Israel. Tapi kalau sudah di luar perkemahan Israel, sudah ada penguasanya sendiri. Jadi, Tuhan hanya mampu melakukan sesuatu di dalam perkemahan Israel. Kalau sudah di luar dari perkemahan Israel, maka sudah ada penguasa-penguasa yang lain. Nah, batasan-batasan ini yang mereka sudah taruh di dalam pikiran mereka, bahwa Tuhan cuma berkuasa di sini. Dia bisa buat mujizat di sini. Kalau sudah ada di luar perkemahan, maka dia sudah tidak mampu. Nah, itu batasan yang sudah mereka taruh di dalam pikiran mereka. Sehingga Tuhan harus bicara sama orang Israel dalam ayat yang ke-5. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar perkemahan Israel. Bukan cuma dalam perkemahan Israel dia berkuasa, tapi di luar perkemahan Israel pun dia punya kuasa. Saudara tahu, dan Tuhan harus ubah cara pandang mereka, paradigma mereka, bahwa mereka tuh punya Tuhan yang besar, mereka punya Tuhan yang hidup, ya. Jadi bukan cuma berkuasa di tempat ini saja, tapi di luar pun dia berkuasa. Saudara tahu, selama berabad-abad moto dari bangsa Portugal itu adalah nothing more beyond. Tidak ada yang bisa dilampaui. Mereka percaya bahwa bumi itu datar. Jadi mereka, orang-orang tua bangsa Portugal, mereka sudah bilang sama anak-anak mereka, karena kebanyakan mereka jadi nelayan, suka berlayar, mereka selalu pesan sama anak-anak cucu mereka, kalau kamu nanti berlayar jangan terlalu jauh. Jadi kalau sudah melebihi batas cakrawala kamu akan jatuh. Dan itu sudah turun-temurun, mereka pesan kepada anak mereka, cucu mereka, dan itu sudah
terpatri di dalam pikiran mereka bahwa oh ya, kalau kami berlayar nggak boleh jauh-jauh. Kalau jauh-jauh karena bumi datar, jadi bisa aja ada batas cakrawala, kemudian mereka akan jatuh di jurang. Tetapi saya mau bilang buat saudara, ada orang-orang yang melakukan melampaui batasan yang dibuat oleh manusia. Manusia ya sudah patok, nggak boleh terlalu jauh. Tapi ada orang-orang yang melampaui batasan-batasan itu, dan pada akhirnya mereka menemukan daratan-daratan baru. Sehingga ketika mereka menemukan daratan-daratan baru, maka moto dari bangsa Portugal berubah. Bukan lagi nothing more beyond, tetapi more beyond. Ada yang bisa dilampaui. Columbus adalah salah satu orang yang berpikir melampaui sesuatu yang di luar batasan manusia. Dan pada akhirnya mereka menemukan daratan-daratan baru, sehingga salah satu yang mereka temukan adalah daratan Amerika. Saudara lihat di sini, bagaimana mereka sudah patok di dalam pikiran mereka, sehingga pikiran mereka sudah tidak bisa berpikir besar. Karena ya memang sudah seperti itu. Dan tanpa kita sadar, kita mulai membatasi pekerjaan Tuhan. Pikiran apa yang sedang membatasi? Ada sesuatu apa yang sedang membatasi pikiran? Ya, saya tidak tahu. Tetapi saya cuma mau bilang, kalau kita mulai membatasi pikiran kita dengan apa yang kita alami, maka kita akan mulai membatasi Tuhan untuk tidak lagi bekerja yang maksimal dalam kehidupan kita. Karena kita sudah taruh batasan-batasan. Ya mungkin kita berpikir ya, kita kasihan orang yang pernah gagal, kita orang yang nak bersekolah, jadi dari kita pe opa oma kok bodoh, papa mama bodoh. Jadi kalau kita bodoh ya memang orang keturunan dari bodoh-bodoh semua. Ya, dari opa oma aja yang miskin, papa mama le miskin. Jadi kalau kita anak-anak kasih yang miskin, ya memang orang dari turunan miskin. Kita sudah taruh sebuah batasan-batasan itu dalam pikiran kita, sehingga tanpa kita sadari, kita tidak lagi berpikir besar. Kita tidak lagi berpikir bahwa Tuhan punya kemampuan besar untuk mengubah keadaan kita. Katakan amin. Ya, Alkitab bilang begini, panjangkan tempat kemahmu, tarik patok-patokmu lebih panjang. Kalau saudara camping ya, zaman-zaman dulu kita biasa camping, pasti tenda itu kita akan tarik panjang. Kenapa? Kalau kita tarik lebih panjang, maka isinya, volumenya di dalam akan lebih besar. Tapi kalau kita cuma sekedar tarik begini, ya volumenya di dalam kecil. Tuhan bilang, tarik patok-patokmu lebih panjang. Supaya apa? Supaya dia akan mengisinya dengan berkat-berkat yang besar. Kita meminta berkat yang besar, Tuhan berkati saya, berkati ini, berkati ini. Tetapi kita batasi Tuhan dalam pikiran kita. Bagaimana Tuhan akan memberkati yang besar buat kita? Kalau saudara ingin minta besar, maka wadah yang kita harus bawa sama Tuhan pun besar. Ya. Supaya Tuhan akan mengisi dengan berkat-berkat yang besar. Saya cuma mau bilang gini, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Jangan batasi Tuhan bahwa oh ya Tuhan memang bekerja buat saya karena begini-begini. Saudara, kita punya kemampuan yang besar. Saudara punya kemampuan yang besar. Tapi tanpa kita sadari, kita meremehkan kemampuan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan ciptakan manusia, maka dia menghembuskannya dengan nafas Allah. Itu berarti semua yang ada dalam diri Allah, kreativitas, imajinasi, power dan semuanya, dia hembuskan. Itu berarti sudah ada di dalam diri manusia. Kita punya kemampuan yang besar, tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kita tuh punya kemampuan. Kita tidak memaksimalkan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Saudara tahu, teknologi-teknologi yang kita bisa lihat dan kita pakai hari ini, itu bukan malaikat yang buat. Itu manusia yang buat. Ada pesawat yang bisa 2 kali melebihi kecepatan suara. Itu bukan malaikat yang bikin di surga, kemudian turun di bumi ini. Manusia yang ciptakan itu. Apalagi sekarang teknologi berkembang lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Sekarang sudah ada dunia metaverse.
Ya, ibadah sekarang sudah ibadah metaverse dan akan berkembang teknologi cepat sekali. Ya, apalagi Indonesia. Aduh, di Amerika itu belum masih baru muncul, Indonesia sudah lebih dulu. Ya. Itu iPhone 14 baru ada launching di Singapura beberapa hari, kenapa di Indonesia sudah ada? Aduh, cepat sekali, apalagi pengguna FB, pengguna IG, aduh, banyak orang-orang kepo soalnya di Indonesia. Ya. Ya. Punya kemampuan yang besar. Karena Tuhan beri kemampuan besar dalam diri manusia. Tinggal tergantung saudara. Saudara mau maksimalkan itu enggak? Atau sama seperti seorang tuan yang pergi, dia kasih 5 talenta, 1, 5, 10 talenta. Yang lain mengembangkan talenta itu. Ini yang satu, dia simpan di tanah. Dia bilang, cuma satu. Buat apa? Saudara, saya pernah hitung ya, 1 talenta itu berapa? Pokoknya nilainya 1 talenta 120 juta. Ya, karena itu mata uang dinar. Dinar itu lebih tinggi dari dolar. Dinar kalau tidak salah sekarang hampir 25.000 kalau tidak salah. Sekitar 100 sampai 120 juta. Itu bukan uang sedikit itu. 1. Tapi dia pikir, yang lain dapat banyak, kita cuma dapat 1. Dia simpan di tanah. 1 itu besar loh saudara. Katakanlah saudara punya 1 talenta. Talenta yang Tuhan kasih itu besar. Ya. Kalau kita tidak gunakan talenta itu, Tuhan bilang dia akan ambil, kemudian dia beri kepada orang yang lain. Makanya saya tidak heran ada orang yang kaya makin kaya. Ya, ada orang yang susah makin susah. Ya, kenapa? Karena susah lagi dia tidak kembangkan. Ya, Tuhan ambil, Tuhan kasih sama orang yang sudah kaya. Mereka bilang begini, dia sudah ada Tuhan dia sudah ada. Nggak apa-apa, supaya dia ditambahkan lebih banyak, dia bisa menghasilkan lebih banyak lagi buat orang lain. 1 talenta itu besar. Saudara punya talenta apa yang Tuhan kasih dalam hidup saudara? Saudara kembangkan enggak itu? Kalau Tuhan bilang, kalau kita setia untuk yang 1, maka Tuhan akan tambahkan yang 1. Engkau setia perkara kecil, Tuhan akan percayakan engkau perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Kalau saudara lihat karet gelang, orang Manado bilang goro, ya kecil kan ya. Tapi apakah saudara tahu bahwa kemampuan mengikatnya cuma seperti ini? So bisa tarik lebih panjang kan, bisa ikat dosnya agak lebih kecil lagi ya. Kemampuannya begini, diameternya begini, tapi dia bisa mengikat barang yang lebih besar. Saudara, kalau kita merasa kita tidak mampu hari ini, saya mau bilang itu bukan keadaan kita yang sesungguhnya. Sekali lagi, kalau saudara merasa saudara tidak mampu hari ini, itu bukan keadaan saudara yang sesungguhnya. Sebab keadaan kita yang sesungguhnya Alkitab bilang, dia rancang kita kepala dan tidak pernah jadi ekor. Jalanmu akan tetap naik dan tidak pernah turun. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan? Ya, itu rancangan Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa ya saya tidak mampu, saya begini, saya bilang itu perkataan dari intervensi, intimidasi dari iblis yang masuk dalam pikiran kita, yang menganggap ya orang kasihan kok ini dia jemaat biasa, orang ininya nak mampu, orang kasihannya nak sekolah jadi begini. Itu batasan yang saudara taruh dalam diri saudara. Tinggal pilihan ada sama saudara. Mau ikut apa yang saudara pikir dalam pikiranmu atau apa yang menjadi janji Tuhan. Sebab janji Tuhan, jalan kita akan naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak akan pernah jadi ekor. Saya cuma ingin bilang gini, jangan biarkan iblis menaruh batasan-batasan itu dalam pikiran saudara. Sehingga engkau tidak lagi berpikir besar. Engkau tidak lagi berpikir ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan percayakan di dalam hidup saudara. Nah, sederhana saja saudara, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Apa yang kita harus lakukan sehingga hidup kita bisa lebih menerima berkat daripada Tuhan. Hal yang pertama yang perlu kita tahu bahwa kita harus bayar harga untuk sebuah keberhasilan. Saudara, kalau ingin berhasil, engkau harus bayar harga yang lebih besar. Dan ingat saudara, keberhasilan bukan barang murah. Kalau keberhasilan barang yang murah, barang yang mudah didapat, maka ada banyak orang yang sukses. Ada banyak orang yang berhasil, tapi kenyataannya tidak banyak orang yang sukses, tidak banyak orang yang berhasil. Kenapa? Karena keberhasilan bukan barang murah.
Ada orang yang pingin gaji seorang direktur, tetapi tidak mau mengerjakan pekerjaan seorang direktur. Dia hanya mengharapkan, aduh enak ya dia dapatin, tapi untuk pekerjaannya dia tidak mau lakukan. Bagaimana bisa, saudara? Untuk dapatkan barang yang asli, original, genuine, maka kita harus keluarkan uang yang lebih mahal. Ya. Untuk barang yang asli, sudah harus keluarkan barang yang lebih mahal. Ya beda tuh kalau mau beli barang-barang yang KW-KW, ya di Masombale ada, nggak perlu yang mahal. Tapi kalau mau barang branded, saudara harus keluarkan uang yang lebih besar untuk barang yang berkualitas baik. Beberapa kali saya bawa rombongan ke Israel, saya bilang begini, kalau mau beli baju yang kaos yang bagus, itu harganya berkisar 10 sampai 20 dolar. 10 sampai 30 dolar. Itu bagus. Sudah termasuk oke lah itu. Kemudian mereka pergi ke tempat lain, mereka bilang, "Abuna." Kalau saya di sana dipanggil Abuna. "Abuna, di sini ada 10 dolar 3. 10 dolar 3. Warnanya sama, tulisannya sama. Saya bilang begini, kadang yang imitasi itu kelihatan lebih menarik dibanding dengan asli. Ya, tapi saya bilang harga nak bohong. Ya, harga nak bohong. Kalau mau dibeli ini 10 dolar 3, 1-2 kali pakai ini kosong sampai di sini. Ya, apalagi kalau cuci. Mau di 1-2 kali pakai, mau dicuci DP kerah ini solari sampai di sini. Ya. Tapi kalau yang barang ini mau berapa kali pakai tetap span di leher. Tidak ada buat saya tidak ada bagus murah. Namanya bagus mahal. Nah, orang ini mau cari barang-barang bagus yang DP harga murah. Nggak ada. Nggak ada bagus murah. Nah, bagus tuh mahal. Ya, harga tuh nggak bohong, harganya nggak bohong. Ya, saudara mau beli barang tas LV harga 100.000 dengan harga 10 juta, beda. Model boleh sama, beda. Mar kalau satu kali bajalang tak cukur di pintu begini, satu tak garis, satunya enggak. Ya beda. Ya, harga tuh nggak bohong. Begitu juga dengan keberhasilan. Sudah ingin berhasil, sudah harus bayar keberhasilan itu dengan barang yang mahal, dengan perjuangan. Jangan saudara lihat orang-orang yang berhasil sekarang, saudara bilang, aduh sadap dorong hidup ya. Aduh andaikan kita rupa dia, sadap flashback ke belakang, tarik 10 tahun yang lalu, tarik 20 tahun yang lalu, mereka buat apa? Mereka bayar harga untuk keberhasilan. Tidak tiba-tiba kan ini rumah sakit jadi begini kan. Tarik 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu. Mungkin dari tempat yang kecil dulu kan ya. Tiba-tiba kemudian diberkati jadi besar. Tidak ada yang jadi tiba-tiba. Nah, hidup kita pun saudara ya, saya selalu bilang begini, yang akan datang itu akan jauh lebih baik dari hari ini. Ya. Yang akan datang 5-10 tahun ke depan, yang akan datang akan jauh lebih baik dari hari ini. Tapi kalau kita tidak persiapan dengan baik hari ini, sudah tidak akan mendapatkan yang baik di kemudian hari. Apa yang kita alami hari ini, itu akibat dari apa yang kita lakukan waktu yang lalu. Hasil dari apa yang kita tabur waktu yang lalu. Makanya saya bilang begini, kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, mulailah bekerja dengan baik hari ini. Jangan malas, tetap terus berusaha. Jangan mudah putus asa. Ada orang yang mau berhasil, ada orang yang mau sukses, tapi dia tidak mau bayar harga untuk keberhasilan. Kerja asal-asalan, yang penting kerja. Datang terlambat, pulang paling cepat. Dan berkata, Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan berkati saya melimpah. Bukan main. Tuhan lihat dari sorga, Tuhan bilang dari Hongkong atau mau berkati. Yang anak datang terlambat, kau nak pulang paling cepat. Begitulah kalau di ibadah, datang terlambat, habis makan dia pergi lebih cepat, babungkus lagi. Ya.
Kenapa nih orang yang ada datang sebelum ibadah, selesai ibadah masih ada cuci piring lagi? Dia sudah datang terlambat. So habis khotbah baru dia masuk. Babungkus le pulang paling cepat. Ya. Kalau kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, engkau harus bayar harga yang lebih mahal untuk sebuah keberhasilan. Katakan amin. Saudara, bagaimana Tuhan akan memberkati kita kalau kita tidak mulai mempersiapkan mulai dari hari ini. Bahkan sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan tergantung dari ukuran apa yang kamu pakai untuk mengukur. Sekali lagi saya bilang, bahkan untuk sesuatu yang kita ingin dapatkan dari Tuhan tergantung dari ukuran apa yang engkau pakai untuk mengukur Tuhan. Tidak tiba-tiba orang berhasil, gak tiba-tiba. Tanya orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sukses, mereka sudah lewati yang namanya fitnahan. Mereka sudah lewati yang namanya direndahkan. Mereka sudah lewati yang namanya dilecehkan. Tidak dianggap orang. Mereka sudah kenyang dengan hal-hal seperti itu. Dan itu yang membuat sehingga mereka berhasil. Kita ingin berhasil, tetapi orang baru kasih gosip aja. Begini, semulai aduh kasihan Tuhan. Bakurung di kamar 3 harinya, ndak makan-makan. Berharap berhasil. Tanya itu orang yang sukses, dilecehkan orang, ya, direndahkan orang, mereka tetap tegar sampai hari ini. Kita harus lewati hal yang seperti itu untuk membuat supaya kita kuat untuk menampung berkat Tuhan. Kita ingin meminta berkat besar dari Tuhan, tetapi kadang kita tidak kuat ketika Tuhan angkat kita. Ketika dia berkati engkau besar, kita tidak kuat. Untuk itu Tuhan harus melatih kita. Untuk kita jadi kuat dulu untuk menerima berkat Tuhan. Katakan amin. Hal yang kedua, kalau kita ingin diberkati yang lebih besar oleh Tuhan, kita mulai mengimajinasikan pikiran kita. Seorang pelukis akan menuangkan di atas kanvas sesuatu yang dia bayangkan dalam pikirannya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran seorang pelukis. Tapi ketika dia mulai melukis dan ketika lukisannya itu jadi, baru kita tahu, oh ternyata yang ada dalam pikiran dia ini gambar ini. Sebelumnya kita tidak tahu yang ada dalam pikirannya, tapi ketika dia selesai melukis baru kita tahu, oh ternyata ini yang ada di dalam pikirannya. Begitu juga dengan seorang arsitek. Ketika dia ingin merancang sebuah bangunan, kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran daripada seorang arsitek. Tapi ketika bangunannya itu jadi, kita bisa lihat secara kasat mata, maka kita akan tahu, oh ternyata selama ini yang dia bayangkan tuh gambar dengan model seperti ini. Kehidupan yang kita jalani hari ini hasil dari apa yang saudara pikirkan. Sekali lagi saya bilang, kehidupan yang kita jalani hari ini hasil dari apa yang kita pikirkan. Baik atau tidak baik, kehidupan yang kita jalani hari ini ditentukan dari apa yang saudara pikirkan. Sebab pikiran kita akan menghasilkan sebuah tindakan, dan tindakan akan menjadi sebuah perilaku, dan perilaku itu akan menentukan masa depan saudara ke depan akan seperti apa. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah tindakan. Tindakan kita akan menjadi sebuah perilaku, dan perilaku inilah yang akan menentukan takdir kita ke depan akan seperti apa. Saudara, apa yang saudara pikirkan dalam hidup saudara? Satu kali Martin Luther di depan ribuan orang, dia pidato. Dia berbicara panjang, kemudian dia bilang begini, I have a dream. Saya punya mimpi. Satu saat bangsa Amerika akan punya seorang pemimpin kulit hitam. I have a dream. Waktu itu masih ada pembedaan ras, kulit hitam, kulit putih. Orang kulit hitam gak boleh masuk di restorannya kulit putih, begitu juga sebaliknya. Dan dia bicara seperti itu. Tahukah saudara, beberapa waktu kemudian dia ditembak mati. Akibat dari perkataannya itu, dia ditembak mati. Tetapi apakah mimpinya itu dia mati kemudian mimpinya mati juga? Tidak. 40 tahun kemudian
Barack Obama jadi presiden Amerika. Itu akibat dari apa? I have a dream. Saya punya sebuah mimpi. Dan mimpi itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Apa yang saudara lihat tentang dirimu hari ini? Bisakah saudara bayangkan 3 tahun ke depan engkau akan seperti apa? Bisakah saudara bayangkan 5 tahun ke depan engkau akan seperti apa? Kita harus punya sebuah impian. Sebab itu target yang akan kita capai. Engkau harus punya mimpi ke depan, impian. Sebab impian kita punya kekuatan untuk bisa mencipta sesuatu. Karena Tuhan pasti akan memberikan jauh lebih besar dari apa yang engkau pikirkan. Kalau kita tidak bisa membayangkan kehidupan kita ke depan seperti apa, karir kita ke depan akan seperti apa, dan kita mulai memimpikan itu, bagaimana kita akan mencapai target itu? Ada orang yang berlindung di balik kata-kata rohani. Pokoknya orang mengalir jo, apa yang Tuhan mau, orang mengalir jo. Oh, tidak salah dengan perkataan itu, tetapi ingat ya, mengalir bukan berarti pasif. Mengalir itu aktif. Kita mengalir bersama dengan Tuhan, tapi kita juga harus aktif untuk berpikir ke depan akan seperti apa. Adakah saudara mau bangun rumah, kemudian saudara tahu harus buat apa? Pokoknya bangun, susun coba tutela begini, nanti mau jadi apa terserah. Ada? So, harus punya semua bayangan. Rumah model apa? Ketika rumahnya jadi mau cat warna apa? Ketika semua selesai, nanti dapurnya sebelah mana? Sofanya di mana? Interiornya bagaimana? Saudara harus berpikir jelas. Begitu juga dalam hidup saudara. Engkau harus berpikir, setelah ini saya akan jadi apa? Begini, akan begini. 3 tahun ke depan saya akan begini, 5 tahun ke depan saya akan begini. Harus punya target. Tidak, ini hidup ini kan tidak berjalan ya apa juga yang Tuhan mau kasih yang bikin orang ya mengalir. Tidak bisa begitu. Tuhan beri kita hikmat akal budi. Punya mimpi yang jelas, sebab ada power di situ, ada kekuatan di situ. Bahkan saya bilang semakin jelas engkau membayangkannya, semakin dekat engkau pada sebuah kenyataan. Katakan amin. Semakin jelas engkau membayangkannya, semakin dekat engkau pada sebuah kenyataan. Tahukah saudara bahwa keberhasilan daripada Yusuf dimulai dari apa yang dia mimpikan? Mimpi itu gratis, nggak bayar. Ya nggak bayar, gratis. Kalau saudara sendiri tidak mampu untuk memimpikan sesuatu yang besar, tidak ada yang jadi faktor pendorong untuk kita bisa melangkah ke arah sana. Apa yang menjadi faktor pendorong untuk saudara bisa melangkah ke arah sana? Apa? Ya, saudara semua mulai dari sekarang. Pikir itu. Ya. Tadi saya bilang tidak tiba-tiba ini tempat jadi. Kan dimulai dari impian. Ya. Kalau ini Tuhan, ini tempat sudah ada. Kalau Tuhan menghendaki, mau beli di tanah sebelah sini. Aduh, mahal ini tanah. Tapi kalau Tuhan kehendaki ini jadi. Kalau ini dapat, saya mau bangun ini dia. Ini jadi, Tuhan saya ada rencana untuk pelebaran ini. Ya. Dapatkan ini. Kalau ini jadi, akan jadi begini. Kan semua ada mimpi loh saudara. Ya, nak tiba-tiba. Semua ada cita-cita, ada angan-angan, ada satu target. Makanya saya bilang, ada power di situ, ada kekuatan di situ. Yusuf, dia memimpikan, Tuhan satu saat saya akan jadi pemimpin. Ya, mereka ini, berkas-berkas ini akan sujud menyembah saya. Tidak mungkin, tetapi itu yang dia mimpikan. Saya beberapa kali bilang, tidak mungkin seorang budak akan jadi perdana menteri, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena budak akan bergaul dengan sama-sama budak. Dia akan dapatkan teman budak, dia akan dapat pacar budak, menikah dengan budak, dapat anak budak. Ya. Melahirkan anak, DP anak juga akan berteman dengan budak, dapat pacar budak, menikah dengan budak, dapat cucu budak. Seterusnya, seterusnya Yusuf akan jadi budak, punya keturunan budak. Tetapi dia tidak bermental budak. Memang dia budak, tetapi tidak bermental budak. Dia punya mimpi yang besar.
Dia sudah ada jadi supervisor di rumah Potifar. Ya. Tuhan tetap goncang dia. Tuhan tidak merencanakan hidup Yusuf berakhir di istana berakhir di rumah Potifar. Makanya Tuhan goncang Yusuf. Harus masuk penjara, difitnah masuk penjara. Karena Tuhan tidak pernah merancang Yusuf hidupnya berakhir di rumah Potifar. Tuhan merancang Yusuf hidupnya berakhir di istana raja. Tuhan tidak rancang dia hidupnya ada di Potifar. Enggak. Tuhan rancang dia hidupnya berakhir harus di istana raja. Hidupnya sudah baik, sudah punya pekerjaan baik. Supervisor, seorang budak jadi supervisor itu pekerjaan yang tertinggi. Tapi Tuhan bilang tidak. Aku tidak rencanakan engkau ada di rumah situ. Aku rencanakan engkau di istana Firaun. Tuhan bawa dengan banyak hal. Difitnah, masuk penjara lebih dari 2 tahun. Tetapi penjara tidak bisa menghambat rencana Tuhan dalam hidup Yusuf. Dengar, masalah apapun yang terjadi dalam hidup saudara tidak pernah menghambat rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Manusia coba bisa hambat, iblis bisa hambat karir saudara, tetapi mereka tidak bisa ubah rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Sebab rencana Tuhan yang besar jalan kita naik dan tidak pernah turun. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Tuhan bilang pikirkan yang baik, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar. Ya, pikirkan semuanya itu. Karena kalau kita berpikir itu yang kita dapatkan juga apa yang kita pikirkan. Mulai hari ini jangan pernah pikirkan tentang kegagalan. Katakan amin. Jangan pernah pikir tentang kebangkrutan, jangan pernah pikir tentang kesakitan, jangan pernah pikir kemiskinan, jangan pernah berpikir ketidakmampuan. Mulai imajinasikan pikiran saudara. Berpikir saya sehat, saya diberkati Tuhan. Ya. Mulai ucapkan kata-kata yang baik. Saya bilang kita tidak akan pernah alami berkat yang besar, kelimpahan. Kalau hari ini kita berkata susah, hari ini kita berkatanya tidak ada doi, hari ini kita berkata miskin, dan kita berharap akan ada kelimpahan di depan hari, tidak bisa. Apa yang engkau tabur engkau pasti tuai. Engkau ingin berharap kelimpahan di depan hari, engkau harus berkata saya diberkati hari ini, saya sehat hari ini, saya baik hari ini. Baru kemudian engkau akan nikmati hal yang baik di kemudian hari. Kalau engkau ingin selalu berkata-kata yang negatif, ya, aduh soe kok nih hari ini dia, ya, gagal nih hari ini. Jangan pernah berharap hal yang baik di depan hari. Ubah kata-kata saudara, saya diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan. Boleh bilang di samping saudara, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati Tuhan, kamu sukses. Mulai bilang begitu, ya. Baru kemudian keberhasilan akan datang. Walt Disney ketika diresmikan di beberapa negara, baru itu diresmikan pertama kali di Amerika. Kemudian ada orang yang datang kepada cucu daripada Walt Disney. Waktu Disneyland diresmikan di Amerika, ada orang yang datang kepada cucu daripada Walt Disney. Dia datang, dia bilang begini, selamat ya, Disneyland ini bisa diresmikan. Andaikan opamu masih hidup, dia akan senang lihat Disneyland ada di Amerika. Kemudian cucu daripada Walt Disney bilang begini, opa saya sudah meninggal, dia sudah tidak ada, tetapi dia sudah melihat jauh ke depan sebelum Disneyland ini ada. Sekalipun dia sudah mati, tapi dia sudah melihat ke depan, Disneyland pasti ada. Daud tidak diperkenankan Tuhan untuk bangun bait Allah, tetapi Daud sudah persiapkan kayu, batu-batu permata untuk anaknya Salomo yang akan bangun. Daud memang tidak diperkenankan Tuhan, Daud memang tidak melihat bait Allah terbangun, tetapi mimpinya dia sudah melihat sebelum bait Allah itu ada. Karena dia sudah persiapan semua yang akan dipakai di dalam pembangunan bait Allah. Mulai mimpikan yang baik, mimpikan tentang hal-hal yang baik dalam hidupmu. Bayangkan karir saudara baik, bayangkan rumah tanggamu baik, bayangkan anak cucumu baik, bayangkan kesehatanmu baik, bayangkan pekerjaanmu baik, dan semua yang baik yang kau bayangkan pasti dalam nama Yesus akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Sudah diberkati dengan firman Tuhan. Saya berdoa selesai ini kita mulai mempunyai mimpi yang besar. Bekerjalah dengan baik, sebab Tuhan sedang siapkan yang terbaik dalam hidup kita. Amin.
musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada yang bertugas? Boleh maju, saya pimpin perjamuan kudus. Tahukah saudara bahwa Dia mengorbankan dirinya, nyawanya, karena engkau berharga dalam pandangan Tuhan. Kita bernilai dalam pandangan Tuhan. Saking bernilainya kita di mata Tuhan, Tuhan ciptakan manusia dalam sebuah kekekalan. Saudara ingat ya, Tuhan tidak ciptakan manusia untuk sementara waktu, tapi Tuhan ciptakan manusia untuk sebuah kekekalan. Tubuh manusia kita boleh mati, tetapi kemudian kita akan masuk dalam sebuah dunia kekekalan, di mana akan selama-lamanya kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Karena waktu Dia ciptakan manusia, saudara dan saya, Dia ciptakan dan Dia bilang, amazing, ciptaanku ini melebihi ciptaan-ciptaanku yang lain. Engkau sungguh amat baik. Engkau bernilai dalam pandangan Tuhan. Saking bernilainya kita, Dia gak mau terpisah dengan kita. Makanya Dia ciptakan sorga untuk saudara dan saya. Dia mengasihi engkau. Haleluya, haleluya. Kita tunduk kepala sebentar. Bapa, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh ambil roti dan minum dari cawan-Mu yang kudus. Dan ketika kami menghormati pengorbanan-Mu Tuhan, karena Kau sudah memberi nyawa-Mu, hidup-Mu karena mengasihi kami, maka ada sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang pasti Tuhan akan limpahkan dalam hidup kami. Ampuni salah pelanggaran kami semua, supaya kami layak ambil roti dan minum dari cawan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa,
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku biar saudara nyanyikan, katakan lebih luas kebaikan-Mu Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersyukur. Yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan baik. Mari sembah Tuhan, ini hati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Ya ralaba ya ralaba syarabas. Mari angkat roti itu ke atas melebihi kepalamu. Jangan engkau tertunduk melihat kegagalanmu. Arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan, sebab pertolongan datang dari Tuhan. Dia memberikan hidupnya, nyawanya, sebab kita bernilai dalam pandangan Tuhan. Sehancur apapun kehidupanmu, seburuk apapun masa lalumu, engkau tetap berharga dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan itu. Kita tidak melihat ada darah yang mengalir. Kita tidak melihat tangan kakinya dipaku. Tetapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau melakukannya karena kami biji mata Tuhan. Engkau mengasihi kami. Ini memang cawan anggur biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman. Ada nyawa di dalam cawan ini. Dengar akan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Sembah Tuhan, haleluya. Mari ucapkan terima kasih, hormati pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Jamah kami Tuhan, sembuhkan yang sakit,
berkati setiap kami Tuhan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Boleh lambaikan tanganmu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setia Tuhan di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Boleh kasih tepuk tangan, boleh bilang wuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, Amin. tapi Roh Kudus akan terangkan lebih jauh arti firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan tertanam, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak untuk Yes, Tuhan. amin. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi setiap kami pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Pelayanan keluarga, Tuhan tolong, Tuhan berkati buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan ajar selalu kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap memberi. Haleluya, amin. Silakan persembahan boleh dijalankan. Sama-sama katakan, Tuhan kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Mati. Katakan perbuatan ajaib, perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku, bersamamu ku tak akan gentar. Mari sekali lagi berdiri bersama-sama. Kau Allah perlindungan hidup, amin, dan kekuatan, biar kasih-Mu selamanya. Oh, tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan kau berikan cintamu, sama-sama saudara, berkesudahan, ku ingin nikmati selamanya. Oh, oh, perbuatan ajaib tanganmu, warnai hari hidupku, bersamamu akan gentar. Katakan, Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatan, kasih-Mu tetap selamanya. Yeah, tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu, hanya
Engkau kekasihku, ku cinta hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau. Sekali lagi, hanya Engkau, hanya Engkau. Lagi katakan, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Puji Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita pagi hari ini. Nanti Bapak Pendeta Dominikus akan berdoa. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami kembali bersama-sama di tempat ini Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Terlebih khusus ya Tuhan, hari ini kami boleh dapat disirami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi kekuatan kami ya Tuhan di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab di bulan yang baru. Kami sungguh bersyukur bulan kemarin Tuhan sudah menolong dan menyertai kami, dan hari ini Tuhan kami dibangkitkan kembali ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan untuk melayani Engkau bekerja di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan di dalam hati kami. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, Pastor Sandi, dalam tugas-tugas pelembalaan yang Tuhan sudah percayakan bagi beliau ya Tuhan. Berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pelayanan, berkati seluruh jemaat yang Tuhan gembalakan ya Tuhan, sehingga terus berkembang, yang terus memberikan yang terbesar di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami di tempat ini, di bulan ini Tuhan, kami terus bermimpi untuk hal-hal yang besar. Dan tidak hanya sekedar bermimpi untuk hal-hal besar, tetapi kami bertindak besar ya Tuhan di dalam hidup kami, sehingga ya Tuhan mimpi kami boleh menjadi nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Tidak sekedar angan-angan, tetapi betul-betul nyata. Kami lihat, kami rasakannya Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan bagi diri kami Tuhan, bagi orang lain terutama ya Tuhan, di tempat kami bekerja, di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh dapat dibaharui kembali ya Tuhan, untuk boleh dapat mengakhiri tahun 2022, tahun kerja dalam tahun ini Tuhan, dengan baik ya Tuhan, dengan penuh sukacita ya Tuhan, dan bertindak terus dengan yang lebih besar ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Baik itu dari pimpinan, owner ya Tuhan, para direksi ya Tuhan, bahkan seluruh staf karyawan, para dokter, para suster, para bidan, mereka terus akan memiliki mimpi yang besar dan bertindak besar, sehingga rumah sakit ini Tuhan terus eksis sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ya Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan rumah sakit ini Tuhan akan memberkati ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan dari tempat ini ya Tuhan, mengurapi setiap ruangan-ruangannya Tuhan. Baik Tuhan dari tempat ini Tuhan sampai ke lantai 1 Tuhan, ruangan-ruangan yang terbuka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami urapi ya Tuhan. Semua peralatan-peralatan yang ada di dalamnya Tuhan, kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap orang yang memakainya, setiap orang yang menikmatinya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, merasakan kuasa roh Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Bayi-bayi yang boleh dapat lahir pada rumah sakit ini ya Tuhan, biarlah kiranya mereka boleh dapat dicelikkan matanya Tuhan, sehingga mereka boleh dapat melihat kemuliaan-Mu. Sekalipun mungkin ya Tuhan secara fisik mereka belum melihat ya Tuhan, tetapi Tuhan, kemuliaan Tuhan mereka alami, mereka lihat ya Tuhan lewat keberadaan mereka di tempat ini ya Tuhan. Orang tua ya Tuhan, ibu-ibu yang dirawat ya Tuhan, Tuhan pulihkan, memberkati mereka Tuhan, selamatkan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, proteksi rumah sakit ini ya Tuhan, di semua sudut ya Tuhan. Malaikat-Mu berjaga sehingga tidak ada celah bagi kuasa kegelapan, tidak ada celah bagi orang-orang jahat ya Tuhan, yang akan mengganggu, akan merampas, menghambat ya Tuhan. Hal-hal besar akan terjadi di tempat ini ya Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan di tempat ini ya Tuhan. Kami semua yang hadir hari ini ya Tuhan, Engkau memberkati kami dalam rumah tangga kami, dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Tuhanlah yang melihat, Tuhan yang mengerti, Tuhanlah yang merasakan pergumulan kami. Karena itu ya Tuhan, topang kami dengan kekuatan kuasa-Mu, supaya kami boleh dapat melewati pergumulan kami hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, tanah Petobo ini ya Tuhan, di mana rumah sakit ini berdiri. Tuhan berkatilah tanah Petobo, berkatilah masyarakatnya Tuhan. Bahkan kota Palu, pemerintah kami Tuhan, kami serahkan tamu. Tuhan memberkati ya Tuhan. 1 bulan ke depan
dalam masa kerja 1 bulan ini, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat hal-hal besar yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami di tempat ini. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri bersama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan pernah putus asa dalam keadaan apapun. Di tengah-tengah kondisi apapun, kami punya Tuhan yang besar. Selalu ada banyak kemungkinan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Berkati ibadah ini, berkati doa-doa kami, berkati segala sesuatu yang sudah kami kerjakan, yang sudah melayani Engkau, diberkati Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini ada sukacita, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluar masuk kami dijaga, dilindungi Tuhan. Jauhkan Tuhan dari mara bahaya, kecelakaan, tipuan orang, kebakaran, pencurian, apapun yang tidak baik kami tolak dalam nama Yesus. Sebab jalan kami naik dan tidak pernah turun, kepala dan tidak pernah jadi ekor. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan doa-doa kami. Kami pulang dari tempat ini bawa sukacita Tuhan. Berkat damai sejahtera Allah menyertai kami mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup diberkati Tuhan. Percaya diberkati bersama, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.